Saya kalau jadi Ki Haji Madudin membawa genre yang dahsyat membatalkan Balawi, saya akan menjaga diri dari menulis hal-hal yang receh begitu. Apa tujuannya? Apa nggak ada yang lebih keren yang harus dipamer di situs itu? Kenapa receh-receh begitu dipamer dan blunder lagi? Kita ini sedang di genre mentelaah nasab, mau melawan ulama-ulama, mentelaah Facebook aja gagal, mentelaah situs aja gagal. Kok mentelaah kitab? Kan jadi begitu. Kok mau mengkompar ibarat-ibarat mentahkik isinya? Begitu gampang termakan hoax. Kok mau baca kitab? Akan jadi gitu nanti kalau orang serang. Tapi ya bagi saya nggak mungkin, kelemahannya mungkin gaptek ya, mungkin gaptek ya, nggak ngerti. Tapi ya mau tahu diri, kalau gaptek salah nge-share, salah berkomentar, ya dicabut lah, ya gitu aja. Salah itu dimaafkan, salah tahu diri. Kalau sudah salah ngeles nggak ada habis-habisnya itu repot. Jadi saya ulangi, misalnya saya adalah Ki Haji Madudin, saya melawan semua orang dengan tulisan saya akan uji argumentasi saya itu, Pak. Nggak akan receh-receh begitu. Mufti Yaman lah, Atur Bani lah. Coba Atur Baninya masih hidup, gimana kalau tiba-tiba Atur Bani mengatakan fitnah itu, dusta itu yang mengatakan saya membatalkan Balawi. Saya tidak membatalkan Balawi, tahu di mana mukanya? Akhirnya gimana kalau begitu ya? Dengan beredarnya video dari Mufti Yaman itu yang sangat tegas, beliau mengatakan apa-apa yang beredar di berbagai media sosial, dan beliau mengulang 2 kali tentang Facebook, itu adalah kedustaan. Beliau tidak pernah berbicara apapun di media sosial itu. Tidak punya sofhah, tidak punya laman, tidak punya channel ya, mau Facebook atau WhatsApp atau Telegram. Pertanyaannya adalah, apakah berarti Ki Haji Madudin ini memfitnah Mufti Yaman? Kalau ditanya kepada saya pertanyaan begitu, jawaban saya tidak. Ki Haji Madudin itu bukan memfitnah Mufti Yaman. Hanya saja Ki Haji Madudin itu ceroboh, tidak bisa membedakan mana Facebook asli, mana Facebook palsu. Terlalu gampang menerima berita di media sosial. Tidak punya daya analisa apakah ini asli atau palsu, dan juga tidak mencari tahu. Sama dengan sebelumnya, ini kan agak aneh. Sebelumnya kan mengutip di situs internet. Setelah ada suara dari naibnya atau wakilnya dari yang Yaman itu bukan sofa resmi, lalu bilang saya cuma ngutip. Kenapa tiba-tiba nulis lagi di tulisan itu Mufti Yaman membatalkan Balawi, menjawab, diambil dari Facebook. Agak disayangkan juga itu situsnya situs resmi ya, yang ditulis, yang menampung tulisan Ki Haji Madudin itu ya, RMI Banten. RMI ini kan Robitotul Ma'ahid Al-Islamiyah. Ini kan berkaitan dengan PBNU juga. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah menarik tulisan itu, men-take down, atau mungkin membuat tulisan permohonan maaf, atau dibiarkan begitu saja? Mau pakai hujah yang lama lagi? Saya kan cuma mengutip, Facebooknya kan ada. Kalau masalah Facebooknya asli atau palsu, saya kan tidak bilang itu Facebook asli. Saya cuma bilang di Facebook. Ya boleh begitu, silakan. Tetapi kita bicara itu banyak pihak ya, termasuk pihak netizen. Ya kalian yang menilai lah, tipikal-tipikal begini apa masuk akal apa enggak gitu. Jadi ketika terkonfirmasi tidak benar, ya saya kan cuma mengutip. Sama dengan ada tulisan 1 tambah 1 7, terus kita bilang 1 tambah 1 7, lihat ada tulisan itu. Kita nggak salah, kita cuma baca tulisan kok. Ya nggak apa-apa begitu ya. Tetapi kalau sampai ada orang-orang yang berkeyakinan kalau Mufti Yaman itu mentok non nasab ya, membatalkan nasab sadah yang sebegitu banyaknya. Beliau itu mengatakan, anak abra'u ya, saya berlepas dari mentok nasab, tidak boleh mentok nasab itu. Artinya beliau mengecam keras. Atas dasar apa kamu mengatakan ini bukan anaknya ini? Apalagi itu dinisbatkan kepada beliau, padahal beliau itu bahasnya anni usyakiku ya. Tertulis di beberapa laman kalau saya meragukan. Kalau di tulisan Ki Haji Madudin bukan meragukan, membatalkan. Mengatakan bukan durian Nabi, nggak lagi ragu tapi sudah mengatakan. Jadi saya angkat konten ini sebetulnya ya kalau dalam polemik nasab mungkin nggak ada pengaruhnya, nggak ada, silahkan.
Anzatun walau toror itu tidak bisa dilawan, tetapi saya hanya berpikir mungkin ada 1-2 orang yang juga terbawa dengan berita-berita tentang Facebook itu, yang mungkin menunggu-nunggu kapan Mufti Yaman datang ke Indonesia dan berdebat. Katanya Mufti Yaman sudah siap berdebat dengan siapapun. Mufti Yaman itu dia mengatakan, saya ini sedang di posisi berperang, saya mempersiapkan diri untuk syahid di medan perang. Sebetulnya tidak penting saya bicara ini, tetapi ini kedustaan, maka saya jelaskan. Kira-kira begitu yang saya pahami. Jadi ini ulama Pak, mufti. Nggak kayak di Indonesia muftinya, ya, genting posisinya. Di sini kita bicarakan, kita bawa-bawa, kita jadikan senjata, mentok nasab. Oh, Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi. Setelah ditelusuri dari mana sumbernya, dari Facebook. Sudah gitu di Facebooknya pun sudah di-counter oleh Facebook yang dari putranya. Oh, itu video lama. Itu yang baru itu. Tanggal 5 Juli ada itu situs resminya itu. Jumat kemarin itu. Mau ngeles apa? Ya akhirnya ya ngelesnya. Ya saya kan cuma ngutip di Facebook. Benar dan salah wallahu a'lam. Ya boleh. Celakanya lagi jangan-jangan ulama juga dianggap begitu. Ibnu Hajar kan cuma ngutip itu. Enggak mengesahkan, dia cuma ngutip. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Saya sudah menjaga. Saya tidak akan lagi masuk ke dalam pembahasan nasabnya. Percuma ya. Saya cuma ingin berbicara ada masalah. Kenapa kita menjadi tidak terlalu hati-hati? Kenapa kita tiba-tiba menjadi anzatun walau torot ini loh? Nggak mau tahu. Semuanya pokoknya mau kamu sedang salah, mau kamu sedang benar, nggak ada urusan. Pokoknya Ba'alawi batal. Ada apa sebetulnya? Saya misalnya pun sepakat Ba'alawi batal, ya nggak konyol begitu juga cara berargumentasinya. Saya misalnya mengikuti tesisnya Ki Haji Imaduddin, saya akan bela. Nggak begini juga cara membelanya. Saya kalau jadi Ki Haji Imaduddin membawa genre yang dahsyat membatalkan Ba'alawi, saya akan menjaga diri dari menulis hal-hal yang receh begitu. Apa tujuannya? Apa nggak ada yang lebih keren yang harus dipamer di situs itu? Kenapa receh-receh begitu dipamer dan blunder lagi? Kita ini, misalnya saya Ki Haji Imaduddin ya, sedang di genre mentelaah nasab, mau melawan ulama-ulama, mentelaah Facebook aja gagal, mentelaah situs aja gagal, kok mentelaah kitab? Kan jadi begitu. Kok mau mengkompar ibarah-ibarah, mentahqiq isinya? Begitu gampang termakan hoax, kok mau baca kitab? Akan jadi gitu nanti kalau orang serang. Tapi ya bagi saya nggak mungkin, kelemahannya mungkin gaptek ya, mungkin gaptek ya, nggak ngerti. Tapi ya mau ya tahu diri, kalau gaptek salah nge-share, salah berkomentar, ya dicabut lah, ya gitu aja. Salah itu dimaafkan, asal tahu diri. Kalau sudah salah ngeles, nggak ada habis-habisnya itu repot. Jadi saya ulangi, misalnya saya adalah Ki Haji Imaduddin, saya melawan semua orang dengan tulisan saya akan uji argumentasi saya itu Pak. Nggak akan receh-receh begitu. Mufti Yaman lah, At-Turbani lah. Coba At-Turbaninya masih hidup, gimana kalau tiba-tiba At-Turbani mengatakan fitnah itu, dusta itu yang mengatakan saya membatalkan Ba'alawi? Saya tidak membatalkan Ba'alawi, tahu di mana mukanya? Akhirnya gimana kalau begitu ya? Ini saya bayangkan seperti itu. Tidak ada mufti manapun, tidak ada nakobah manapun yang mengesahkan Ba'alawi. Gimana kalau nakobahnya ada dan mengatakan Ba'alawi sah? Mau ngomong apa? Ditolak di nakobah manapun. Gimana kalau ternyata satu pun gak ada yang menolak? Saya membayangkan muka itu mau taruh di mana. Tapi ya sudahlah ya. Zaman sekarang itu orang sudah nggak pakai muka kadang-kadang. Apalagi komentator-komentator yang memang nggak jelas siapa orangnya, jadi dia bebas ngomong, nggak ketahuan dia siapa kan. Ya kalau saya YouTuber, kamu setiap hari lihat muka saya, terus saya salah, jangankan sefatal itu, 50% dari itu angkat tangan Mbak, saya mohon maaf, saya hapus semua konten-konten saya yang berkaitan dengan itu. Kalau sampai saya salah, itu namanya tanggung jawab moral. Walaupun saya membatalkan Ba'alawi misalnya, ya tetap saya tahu malu. Nggak ada mukanya, ada apa kita harus berjuang begitu melawan malu? Nggak, maksudnya itu kita menjadi begitu kebal ya, dengan malu gitu ya, sampai benar-benar nggak tahu diri hanya untuk menyampaikan Ba'alawi batal. Ada apa?
Ada apa sebetulnya? Itu yang saya nggak habis pikir. Jadi mari berbeda boleh, tapi nggak lalu 1+1 kita berbeda, Pak. Saya 2, kamu 5, nggak lalu begitu, Pak. Walaupun kita berdebat dalam masalah pun nggak lalu 2+2 itu menjadi 5, Pak. Tetap 4. Kalau sudah orangnya bilang itu bukan, orangnya sudah bilang saya tidak mentok nasab siapapun, tok nasab itu kufrun, kamu masih aja percaya. Mufti Yaman membatalkan Mbak Alawi. Itu Facebooknya asli. Aduh. Anzatun walau tor. Udah nyata-nyata itu, Pak. Itu burung, bukan kambing. Kambing saja tahu itu burung, Pak. Ini orang kok masih ngotot itu kambing. Begitu kira-kira. Allahumma tidak ada sabda.